tingkat kematian pada diabetesi dengan komplikasi jantung itu meningkat 3-4 kali lebih banyak daripada yang nggak diabetesi. Nomor satu yang harus dihindari adalah Halo teman sehat M-Ganik, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Odilia Rondang selaku host di Kata Expert kali ini. Pada hari ini kita telah kedatangan expert yang sangat keren nih dalam bidang gizi, di mana kita akan mengupas tuntas terkait gula darah dengan penyakit jantung. Langsung saja kita sambut Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, Konsultan Nutrisi pada penyakit metabolik. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat. Halo teman M-Ganik semuanya, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Nurul Ratna, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, seperti yang sudah disebutkan ya tadi sama Mbak Odi. Saya sehari-harinya bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saya juga praktek sehari-hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait topik kita pada hari ini, dok, saya kemarin membaca infografis nih di internet menyatakan komplikasi gula darah bisa mempengaruhi organ-organ dan berkembang secara bertahap. Nah, ini tuh berarti fakta ya dok ya? Iya, betul, itu fakta. Jadi banyak sekali pasien itu datang ke rumah sakit ataupun ke klinik karena komplikasinya. Jadi dia datang misalkan dengan komplikasi penyakit jantung. Kemudian ada juga yang datang bahkan sudah jadi penyakit stroke. Dan yang paling sering ada yang datang dengan pandangan kabur karena komplikasi ke mata. Jadi ternyata setelah dicek segala macamnya, ternyata glukosa darahnya tinggi. Jadi dia nggak tahu kalau dia sakit diabetes. Oke, lalu dok, bagaimana sih cara terbaik agar kita bisa menjaga gula darah supaya tidak terjadi komplikasi? Ya, jadi pertama nomor satunya nih ya, harus diedukasi dulu pasiennya. Diedukasi itu maksudnya gini, dikasih tahu Pak, Bu, penyakitnya itu ini loh gitu. Kalau dia tidak bisa berobat dengan teratur, meremehkan penyakitnya dan menganggap ini bukan penyakit yang serius, nanti akan berkembang menjadi komplikasi ABC. Ya, misalkan komplikasi ke jantung, kemudian komplikasi ke ginjal, mata dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua harus diedukasi aktivitas fisiknya. Jadi dia harus melakukan olahraga secara teratur dan terukur sambil dilihat juga kadar glukosa darahnya seperti apa. Karena kalau dia rajin jalan atau olahraga, nggak mager, otomatis kadar glukosa darahnya akan terkontrol dengan baik. Kemudian pilar yang berikutnya yang juga nggak kalah penting dan saling berdampingan adalah terapi nutrisi. Artinya jaga mulut, jaga makannya, jamu ya istilahnya jamu, jaga mulut. Jadi makannya itu diatur. Dan para expert mengatakan yang paling sesuai untuk jamu tadi, jaga mulut tadi adalah 4J. Ya, kalau dulu kita kenalnya 3J, sekarang 4J. J pertama, jenis. Jadi makanannya dipilih yang kompleks, karbohidratnya yang sumber yang kompleks. Kemudian sumber lauk pauknya itu yang rendah kolesterol gitu ya. Jadi tidak mengandung banyak lemak tinggi. Kemudian banyak sayur-sayuran, kemudian buah-buahannya juga dipilih yang tidak terlalu manis. Kemudian jumlahnya itu juga harus sesuai. Sesuainya itu gimana? Sesuai dengan kebutuhan dia. Artinya makannya itu nggak boleh berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal, makannya harus teratur. Jadi nggak boleh ceritanya kadang makan pagi, kadang enggak. Kadang makan siang, kadang geser makan siangnya. Atau kadang makan malam, kadang nggak makan malam. Jadi harus teratur karena kan diatur dengan obat-obatan. Jadi supaya sinergis antara obat dengan makannya tadi. Dan yang terakhir nih, yang nggak kalah penting adalah juru masak. Artinya pengolahan makannya harus yang sehat. Yang sehat itu seperti apa? Misalkan tidak banyak digoreng deep fried, ya. Makanan deep fried itu kan enak ya rasanya ya, gurih. Dan banyak sekali makanan-makanan instan saat ini yang banyak mengandung bahan-bahan olahan tambahan. Ini yang nggak boleh. Jadi harus dipilih pengolahan yang sehat. Yang sehat itu seperti apa? Misalkan dikukus, aduh nggak enak dikukus, rasanya itu plain banget. Boleh dicampur pakai bumbu-bumbu masakan. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, silakan. Boleh dikasih garam sedikit, bahkan gula pasir hanya sebatas bumbu pun juga boleh. Kemudian dipilih yang sehat yang lain, misalkan tumis.
Kalau tumis itu kan minyaknya nggak terlalu banyak ya, jadi masih sehat dan rasanya pun juga lebih bisa diterima oleh diabetisi. Kemudian pilihan yang berikutnya adalah panggang. Aduh, takut panggang ada item-itemnya nggak sehat misalkan. Katanya bisa bikin kanker gitu. Nah, itu dia. Jadi cara panggangnya harus yang sehat juga, nggak boleh kena api langsung. Oke dok, nah kemarin nih dok, ketika saya riset topik di Kata Expert kali ini, saya menemukan berita terkait diabetes dan jantung yang dialami oleh adik teman sehat M. Ganik yang baru saja kita kunjungi, yaitu Bapak Rano Karno. Jadi dari berita Liputan 6 itu menyatakan diabetes Sutikarno menjalar ke jantung, picu penyumbatan pembuluh darah hingga pasang ring. Kemudian saya coba riset lagi, ada dari Halodoc itu menyatakan waspada, diabetes bisa sebabkan komplikasi jantung dan hipertensi. Berarti dok, kendala terkait jantung dan juga pembuluh darah seperti hipertensi ini komplikasi yang umum ya terjadi pada penderita diabetes. Ya, betul banget. Jadi gini, pada orang-orang dengan diabetesi atau penderita diabetes, komplikasi yang paling muncul sering adalah komplikasi jantung. Bahkan beberapa jurnal menyebutkan bahwa tingkat kematian pada diabetesi dengan komplikasi jantung itu meningkat 3-4 kali lebih banyak daripada yang nggak diabetesi. Begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kadar glukosa darah yang tinggi di dalam pembuluh darah tersebut akan mengganggu kelancaran dari aliran dari pembuluh darah tersebut. Dan kelancaran tersebut akan menyebabkan gangguan-gangguan. Karena itu tadi kadar glukosa darahnya yang tinggi sehingga darahnya itu nggak lancar, alirannya itu jadi terhambat. Dan ini yang menyebabkan berbagai macam komplikasi, salah satunya adalah jantung. Ditambah lagi ada obesitas ya. Kegemukan tadi menyebabkan adanya penumpukan sel-sel lemak jahat di dalam tubuhnya, termasuk di otot jantung, kemudian juga di sel-sel pembuluh darah juga ada tumpukan-tumpukan plak ateroma karena efek dari kolesterol yang tinggi, efek dari kegemukan dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa seseorang meskipun usianya muda, tidak ada riwayat penyakit keluarga dengan penyakit jantung, tetapi dia bisa terkena penyakit jantung hanya gara-gara glukosa darahnya yang tidak terkontrol. Jadi ini hati-hati ya teman sehat M. Ganik, meskipun kita ada sakit diabetes bukan berarti kita akan terbebas dari komplikasi. Ada komplikasi lain yang menghantui, oleh karena itu kadar glukosa darahnya harus dikontrol dengan baik. Lengkap sekali dok. Nah inilah teman sehat kenapa sering sekali dikatakan bahwa diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Banyak sekali bawaannya dari diabetes. Tadi disebut ada jantung, bisa nyampe kolesterol juga ya dok ya? Iya. Berarti gula darah tinggi, kolesterol bisa tinggi juga? Iya, betul. Wah, kompleks sekali dok. Oke dok, kalau begitu nih dok, kita coba langsung saja ngomongin tentang gizi nih dok. Oke. Ada nggak sih makanan tertentu yang harus dihindari oleh diabetesi yang sudah terlanjur mengalami komplikasi jantung dok? Ada tidak makanan yang harus dihindari? Ya, jadi untuk yang sudah mengalami komplikasi terutama di bagian pembuluh darah ya, terutama di jantung, nomor satu yang harus dihindari adalah makanan-makanan yang mengandung gula ya, udah otomatis ya. Jadi makanan-makanan manis gitu ya. Makanan manis itu adalah yang berasal dari karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu maksudnya adalah sumber karbohidrat yang cepat sekali diserap oleh tubuh karena nggak ada seratnya. Contohnya adalah misalkan gula pasir, kemudian sirup, madu juga hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya adalah gula aren ya, itu hati-hati juga. Bahkan tepung-tepungan beserta dengan olahannya, itu yang harus dihindari. Mengapa? Karena ini yang menyebabkan kadar glukosa darahnya cepat naik. Dan peningkatan kadar glukosa darah tersebut menyebabkan aliran darah yang tadi jadi nggak lancar lagi gitu ya. Nah kemudian dari rantai karbohidrat sederhana tadi yang menumpuk-numpuk dan banyak, itu lama-kelamaan akan menyebabkan tumpukan kolesterolnya jadi semakin banyak. Plak ateromanya pun juga semakin banyak. Kemudian yang berikutnya adalah lemak jenuh. Lemak jenuh itu adanya di mana? Lemak jenuh itu contohnya makanan yang goreng gitu ya. Kemudian makanan gorengnya garing misalkan, deep fried, enak banget ya, misalkan kayak fried chicken gitu ya, itu kan deep fried, itu yang harus dihindari. Apalagi ada tepungnya ya, jadi nyerap minyaknya jauh lebih banyak. Kemudian juga makanan-makanan yang mengandung santan dan juga makanan yang mengandung kolesterol. Gitu. Meskipun udah minum obat kolesterol nih ya, minum obat diabetes juga, tetap harus dihindari. Karena itu tadi kita mencegah supaya komplikasi jangka panjangnya itu tidak terjadi. Terima kasih banyak kepada Dr. Nurul yang telah mengedukasi teman sehat semuanya.
Untuk teman sehat yang masih memiliki pertanyaan terkait diabetes dan kesehatan metabolik lainnya, silakan tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar di bawah. Expert kami siap untuk menjawabnya. Akhir kata, sampai jumpa pada Kata Expert selanjutnya. M-Ganik, solusi alami yang terbaik.